adalah 1 dikurangi 0,25. Ya, jadi kalau ini 1 kurangi 0,25 sama dengan 0,975. Kan gitu. Nah, maka 0,95 di sini, lalu V-nya 5. 5-nya tadi 4 dikurangi 1 ditambah 3 kurangi 1, dapatnya 5. Nah, maka diperoleh ini 2,571. Kelihatan nggak? Nggak terlalu kelihatan ya. Nanti teman-teman nanti di rumah dicek ya. Ini saya ingin menunjukkan dapat tabelnya, di tabelnya seperti apa gitu. Ya teman-teman cek lagi. Nah, jadi diperolehnya dari 2.571 itu dari sini. Dari 1 dikurangi tingkat kesalahannya 0,025, lalu si V-nya atau derajat kebebasannya itulah tadi 4 dikurangi 1 ditambah 3 kurangi 1. Yuk kita lanjut dulu, balik dulu ke awal. Nanti saya berikan. Ternyata untuk tabel Z itu ada di modul tuh, halaman 647. Hanya yang tabel T-nya yang belum saya temukan. Ada di 647. 467 itu untuk tabel Z. Ya. Nah, sekarang kita coba lanjutkan untuk yang kita tadi sampai slide 23 ya tadi ya. Oh iya teman-teman, nanti minta tolong salah satu untuk bantu saya absen ya. Siapa nih yang hari ini bantu saya absen? Oke, makasih ya Eka ya. Oke, yuk kita lanjut. Sekarang kita lihat di contoh keempat. Saudara diminta menghitung nilai duga rentang untuk beda rata-rata. Hasil prestasi kelas tersebut di atas berdasarkan cuplikan keempat mahasiswa. Oke. Nah, di sini prinsipnya sama cara menghitungnya ya. Jadi dihitung dulu dari D ini, dijumlahkan, lalu dirata-rata. Jadi ini 10, 12, 19, 15 dijumlahkan dirata-rata dapat 14. Lalu dari situ D dikurangi D bar. Ini 10 dikurangi 14 jadi minus 4.
12 dikurangi 14 minus 2, 19 kurangi 14, 5. Lalu 15 kurangi 14, 1. Ya. Lalu D dikurangi D bar kuadrat. Nah, ini juga dari yang sini dikuadratkan. Lalu dapat 46. Maka diperoleh S2D sama dengan 46 dibagi 3. 3 dari mana? N-1. Ya kan rumusnya N-1, maka dapat 15,3. Nah, dari situ dilanjutkan dengan menggunakan rumus 4.2.12. Oke. Dengan T-nya 0,25. Caranya sama, cara menghitung, cara lihat tabel T-nya juga gitu. 4 min 1 3 ya, nanti harus lihat di tabel T-nya. Nah, terus ini 14 plus minus 3,182 dikali 15,3 dibagi 4. Maka dapat seperti ini. 14 plus minus 6,2. Nah, seperti itu. Ya, nanti teman-teman cek ya. Dapat 3,182 itu dari mana? Tuh. Nah, sekarang artinya hasil kedua ujian untuk seluruh kelas antara 7,8 sampai 20,4 secara tersirat. Karena nilai duga rentang kita tidak mencakup angka 0, maka rata-rata nilai seluruh kelas dalam kedua ujian tersebut berbeda secara makna. Sedangkan nilai duga rentang contoh 3 mencakup nilai 0, yang berarti beda prestasi ujian kedua kelas tersebut tidak bermakna. Tuh, ya. Oke, kalau ini sekarang rumusnya kalau untuk yang proporsi. Nah, ini adalah penduganya, harus cuplikannya kecil. Kalau untuk cuplikan kecil, nah itu rumusnya. Kalau ini untuk sampel besar, cuplikan itu sampel ya. Jadi tergantung dari penggunaannya. Oke, yuk kita lihat nih contohnya. Kita lihat di halaman 6.37 ya. Didapat 11 orang pendukung Partai Demokrat dari 20 orang diwawancarai. Dari penelitian acak, peluangnya berarti 11 dibagi 20. Dapat ini 0,55 nih harusnya ya. Nah, dari gambar 6.9 ditemukan sepasang kurva dengan tanda N sama dengan 20 atau N yang lainnya. Nah, dari tahap berikut tarik garis tegak lurus. Nah, ini sebenarnya lebih arahnya menjelaskan gambar. Ya, menjelaskan gambar. Proporsinya tadi kan 0,55. Nah, perpotongan garis sepasang dengan kurva bertanda N-nya 20. Oke, diproyeksikan dari sumbu tegak. Angka yang didapat merupakan nilai duga rentang, dalam kasus ini 0,31 dan sampai 0,77. Nah, ini lebih arahnya penjelasan dari gambar. Ya, ini lebih arahnya gambar. Oke, nanti kita lanjutkan untuk contohnya saja, contoh angka. Oke, yuk kita lihat nih contoh yang berikutnya nih, masih lanjut ya. Nah, terus dari sini ini contoh 7 ya, lanjutnya contoh 7. Suatu penelitian dilakukan sebuah perusahaan sabun cuci dengan mengambil cuplikan acak sebesar 200 orang. Mengungkapkan bahwa 140 mengatakan memakai produk tersebut dan suka. Nah, Anda diminta menghitung berapa sih proporsi seluruh penduduk yang menggunakan dan menyukai produk tersebut. Pakainya 95% derajat kepercayaan. Ya.
Nah, ini peluang 140 dibagi 200, 140 memakai produk dibandingkan 200. Nah, maka dapat 0,7. Maka ngitung 0,7 plus minus 1,96. Nah, ini dapatnya dari tabel Z ya. Dikali akar 0,7 kali 1,07 dibagi 200. Oke, maka diperoleh dengan rumus ini dapat penduganya antara 0,6365 lebih kecil dari proporsi atau pi, dan pi lebih kecil dari 0,7635. Ya, jadi kalau melihat kasus seperti ini akan lebih mudah. Nah, selanjutnya, bila penelitian di atas hanya menggunakan 50 orang saja dan 35 orang menyatakan memakai dan menyukai produk tersebut, nah berapa nih dari seluruh penduduk menggunakan dan menyukai produk tersebut? Ya, ini masih lanjut. Hanya digantinya tadi si sampel awalnya ini tadi 200. Nah, sekarang diubah menjadi 50. Maka ini adalah hasilnya 0,5 antara 0,573 sampai 0,827. Ya, jadi ini proporsinya berubah seiring dengan jumlah sampelnya. Oke. Ini sama. Gitu. Jadi ini kalau dilihat teman-teman, semakin kecil sampelnya, maka si penduganya pun juga rentannya yang satu, yang ini semakin kecil, yang ini malah yang sebelah kanannya semakin besar. Oke, gitu. Nah, sampai di situ tuh teman-teman. Ada yang mau ditanyakan nggak berkaitan dengan rentang, pendugaan rentang? Ya, jadi pendugaan rentang itu ada proporsi, ada juga untuk rata-rata. Oke ya. Ini malam ini memang agak padat, ada 2 modul, modul 5 dan 6 ya. Nah, saya yakin juga mungkin tidak semuanya terserap ya. Nah, teman-teman nanti coba dicek lagi, dilihat lagi. Nah, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Oke. Ya, jelas. Karena memang ini padat. Ya. Nah, untuk hari Minggu saya akan coba bahas bahan modul 7 tentang hipotesis. Sambil teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan dari sebelum-sebelumnya, silahkan tanyakan. Karena memang pada tanggal 28 yang lalu kan saya memang tidak bisa hadir ya, karena ada perubahan jadwal.